Karyawan ada berapa Kak? Total berapa ribu? Ribuan sih, puluhan ribu. Kadang-kadang orang yang udah datang kita nggak tahu dia masuk ke perusahaan apa. Kita bikin perusahaan baru khusus buat dia. Gue diputusin, gue minum Kak itu sampo mobil. Gue campur sama bensin. Gue fleksibel aja orangnya. Fleksibel. Karena gue saling menghargai. Kan gue calon presiden Indonesia. Aku bisa aja bikin usaha 2.000 perusahaan bisa. Tapi aku udah aku tahan-tahan aja 50. Setiap hari gue itu gue memecat 20 orang sehari. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lu semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian masih subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue. Dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys. Terus kayak gitu, yang kedua kalian wajib follow Instagram Dennis Syaresta, Coco follow it, si Coco Cici. Terus kayak gitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus kayak gitu kalian juga super wajib follow TikTok aku, Dennis.Syaresta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Hai, kembali ke Kontakan Dennis. Kontakan Dennis suka-suka Dennis. Kali ini bintang tamu kita ada penyanyi, yeay. Namanya Pika Pinkan Mambo. Sangat lo mau ngomong Pikachu. Cadel nggak masalah ya. Oh lu cadel, iya. Ngomong R sama L. Emang nggak sekolah dulu? Sekolah. Sekolah orang kaya nggak ada huruf R. Oh iya ya. Beda. Sekolah ini sekolah swasta. Oh iya benar. Jadi nggak ada R-nya. Iya, oh iya benar. Iya. Aku kan juga orang kaya. Iya, aku juga orang kaya. Soalnya waktu sekolahan kita kan bersebelahan. Iya. Jadi aku yang dari Inggris, kamu dari Perancis. Iya, perempatan Ciamis. Iya, maksudnya. Aku juga LA. Aku di LA. Iya, di Lenteng Agung. Aku ini kita mau pakai bahasa apa di Indonesia? Mau bahasa French, bahasa Inggris, atau bahasa tubuh, atau bahasa kalbu. Kakak mau yang mana? Bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia aja ya. Soalnya biar kita nggak berantem. Iya, biar netizen ngerti juga. Biar netizen ngerti bahasa Indonesia bener. Nah, aku ini mulai kagum sama Kak Pinkan Mambo sejak nonton podcastnya Dr. Richard. Aku loh yang kagum sama kamu. Aku kagum Kak Pinkan Mambo ngomong gini, aku hamil tapi nggak tahu bapaknya siapa. Parah loh, dibahas lagi. Itu udah pada lupa, kenapa lu bahas lagi? Itu aku habis tuh diceng-cengin netizen kemarin tuh. Wah, ini orang satu ini netizen. Beda, harus ketemu kita. Padahal lu kan ngedorin 7 orang kan, lebih dari gue kan. 7 orang sih belum sih, Kak. 10. 11 futsal. Ya maksudnya dia di sebelah, kita di sini kan tidur bareng. Iya, satu kontrakan kan kayak gini. Itu gimana Kak ceritanya? Hamil kagak tahu bapaknya siapa? Iya, itu kan masa lalu. Biasa masa lalu kita tuh kan kayak kelam semua gitu. Namanya juga masa lalu. Iya, namanya juga masa lalu. Jadi ya udah masa lalu ya. Jadi gini, dulu tuh aku punya suami gitu. Suami aku tuh ganteng banget, terus anak orang kaya gitu. Terus kayak gitu jadi kayak aku cinta banget gitu yang namanya BG gitu kan, umur 20 tahun, terus ganteng, anak orang kaya. Terus aku udah pacaran kayak dia luar negeri di Melbourne gitu, kita pacaran udah lama, terus married pada akhirnya. Married itu dulu aku kan nikah siri gitu Kak. Jadi terus aku hamil, terus kita ngadepin mama ini cerita zaman dulu ya. Mama papanya bilang kita hamil gitu, mama papanya dia. Terus aku kayak mungkin ya aku juga nggak ngeblame sih, cuma kayak
oh mobilnya baru Atos doang, kayak masih miskin kayak gitu. Sebenarnya dia kan kaya raya Kak, iya terus kayak super kaya deh dia gitu. Konglo ya, mobilnya tuh berapa ratus mobil tuh di garasinya banyak banget ya. Jadi tiap aku pacaran ya udah biasa ngeliat mobil-mobil mewah gitu. Aku cuma datang kadang-kadang naik biasa aja gitu. Terus kayak ya udah pas terus tiba-tiba aku disuruh gugurin. Jadi dibilang udahlah kamu gugurin aja, terus kamu ini apa namanya aku pasti sama kamu. Terus tiba-tiba tuh aku kayak dibohongin gitu, kayak kakak gugurin. Iya kan, dulu masih kecil. Iya, aku masih kecil kan, padahal aku cinta mati nih sama dia. Karena tuh cinta matinya aku deh, pokoknya pacaran juga udah lama. Terus yaudah akhirnya aku gugurin, terus yaudah terus aku sakit hati. Terus kan dia bilangnya kan aku bakal sama kamu, tenang aja, kamu nggak percaya sama aku gitu kan. Terus iya percayalah gitu. Ya udah ternyata pas udah digugurin aku malah disuruh, aku nggak tahu lah dia gimana sama orang tuanya, pokoknya dia jauhin aku. Jadi aku nangis tiap malam Kak, aku kayak dicerain gitu kan gitu. Jadi kayak cerai lah lama-lama gitu. Jadi kayak udah cerai. Terus aku karena kesel banget sama yang namanya laki-laki, ya udah from that moment aku kayak ya udah oke. Kalau gitu, kalau cowok itu kayak gitu oke, ya udah gua 10-in aja cowok bareng-bareng. Ya udah karena kesel. Jadi kayak anak muda yang lagi marah gimana sih? Iya kesel. Jadi sakit hati. Jadi kayak gue aku nggak mau serius lagi gitu. Jadi ya udah cowok-cowok ya ada yang cinta bener sama gue terus jadi sakit hati. Ada yang juga dia ketemu player juga. Jadi gue sih udah ngalamin yang kayak banyak cowok terus ya udah. Akhirnya pas udah hamil gitu aku kan gak tahu anak yang mana. Jadi soalnya kan aku ya banyak cowoknya gitu. 10 waktu itu? Itu udah dikurang-kurangin 5. Oh sampai 5 itu udah diskon? Iya ada yang gitu, ada yang biasa, ada yang serius gitu kan. Yang serius ada 5. Serius ada 5? Iya itu belum termasuk. Iya itu ya pokoknya 11 deh gitu deh. Jadi ada yang kalau hari Senin bisa bikin tim futsal Kak? Bisa. Jadi kayak kalau Senin siapa namanya? Iya misalnya kalau lagi nelfon nih, "Hai babe, yes, aku lagi di sini," gitu. Terus aku, "Ya sayang," gitu. Terus, "Iya darling," gitu. Aku beda-bedain. Terus sometimes aku lupa gitu. "Iya darling." Kok sejak kapan kamu manggil aku darling? Enggak, ini loh lagi dadar guling, maksud aku ini aku lagi masak. Ya sayang, kamu suka apa sayang? Gitu. So aku suka balik-balik karena pacarnya banyak. Jadi aku balik-balik kemana gitu kayak, kayak gitu. Tadi siapa sih namanya? Iya sayang, di mana? Iya beb, iya. Ini yang mana sih dia? Makanya seharusnya panggil satu gitu. aja yang semuanya. Iya, blow-onnya kayak gitu. Gue tuh kayak player-player baru gitu kan. Jadi gue nama-namanya beda-beda. Jadi bingung sendiri, harusnya namanya yang aja. Iya, berarti kurang jago. Semuanya. Iya, kurang jago berarti gitu Kak ceritanya. Terus? Ya udahlah itu masa lalu aku, ya biarin aja. Tapi ya udah netizen kan bilangnya, "Iya apaan sih aib dibuka-buka loh." Itu kan dulu. Lagian juga kalau misalnya gue hari ini juga kayak gitu juga istilahnya ya kehidupan privasi gue. Iya, maksudnya ya udah maksudnya mana ada sih orang yang nggak berdosa pada hari ini gitu. Kalau lu bilang, "Ih, Bingan jelek," emang lu cakep gitu. Maksudnya emang lu di agama pun lu misalnya lu ke mall aja lu udah beristri atau bersuami terus lu ngeliat cowok lain terus udah gitu cowok lain terus kita bilang, "Enaknya tidur sama dia," udah dosa kalau di agama gue gitu. Jadi kayak sebenarnya nggak ada sih orang suci gitu menurut semua gue orang sih. Berdosa, bedanya ada yang mau ngaku sama enggak aja. Iya juga sih. Iya benar-benar. Iya kan, semua orang pasti ada dosa. Iya, terus kadang-kadang orang kayak, "Lu dosa lu gini." Ya lu jangan lihat dong kayak misalnya ya orang bikin viral berantem lah atau apa. Ya gue sih lebih salut yang berantem tapi menghasilkan duit ya, dan dia bisa beli Mercy kayak gue. Ya terus kita naik Mercy kita sendiri, terus gue punya 50 perusahaan, so what? Ya nggak apa-apa dong. Ya, Oke, so what ya. Iya, maksudnya perusahaan gue lu sampai di TikTok kan dibilangin kayak, "Oh itu Bingan halu apa punya perusahaan." Ya udah lu datang aja ke pabrik gue kalau lu mau tahu nama sahamnya siapa, nama apa siapa. Ya udah, maksudnya kalaupun itu mau bener mau salah, mau emang itu benar ya, masa gue harus bilang cekek orang, "Ini lo gue emang bener." Capek amat gue. Gue aja ngurusin karyawan gue aja istilahnya yang ribuan orang aja ya gue mesti sabar, maksudnya apalagi gue kayak gitu. Tapi ya that's life. Maksudnya gue lebih salut sama orang yang berantem tapi bisa beli Mercy sendiri dibanding orang yang cuma komen. Ya lu bisa mampu nggak beli itu iya, aja benar. sih gitu. Karyawan berapa Kak? Total berapa ribu? Ribuan sih. Puluhan ribu. Berarti kakak ini sangat menjadi berkat buat orang lain. Kemarin COVID. Iya, jadi orang ribuan tuh berkat loh. Amin. Jadi kayak misalnya kita kita misalnya ada orang yang nggak bisa kerja gitu ya,
aku ada-adain gitu. Saking canggihnya perusahaan kita itu 50. Jadi 50 itu belum terhitung semuanya guys. Jadi kalau dihitung semuanya bisa 100, bisa 200 perusahaan. Ini serius ngomong ya. Karena maksudnya ada yang ada siupnya, ada yang nggak ada siup. Ya itu terserah netizen mau bilang itu perusahaan atau enggak. Tapi misalnya kita sebut aku jual ini minuman. Ya ini kan satu dong hitungannya. Masa ini dihitung 2? Iya. Misalnya aku jualan guling. Nah ini berapa perusahaan nih? Guling. Aqua dan guling bantal. 2 jadi. Ya udah 2. Satu perusahaan guling, satu perusahaan iya, bantal. Iya, kan nggak bisa minjem-minjeman pegawai sama si perusahaan bantal. Oh iya ya, nggak bisa ya perusahaan bantal pakai perusahaan guling. Iya gitu. Jadi aku sih terserah netizen aja mau kayak gimana. Lagian juga netizen nggak bayarin cicilan Mercy aku juga sih. Kan, Iya gitu. benar juga sih. Iya nggak bayarin Jadi gaji karyawan kakak. Iya, jadi aku gaji mau kakak kan kakak, gaji karyawan kan kakak. Iya, jadi aku kalau misalnya ada orang yang kerja, misalnya dia butuh, aku lihat kemarin kan aku diundang TV, terus itu orangnya bener-bener nggak punya, bener-bener bau kamar mandinya, aku kan bener-bener, oh my god, ternyata masalah gue nggak ada apa-apanya dibanding dia, terus udah gitu, udah bapak, udah nggak usah susah lagi ya, besok kerja di tempat aku aja, berdua sama kakak. ibu, iya aku, nah. Dia di bagian apa ya? Sebenarnya perusahaan kita bisa butuh perusahaan. Emang sekarang lagi butuh banyak orang, tapi sebenarnya nggak terlalu sebutuh itu karena kita kan juga pakai modal untuk ngegaji per orangnya itu kan. Tapi kan aku tuh cuma nolongin orang aja, jadi kayak udah ini misalnya aku bilang ke Reza, ini tidurin sini, udah nanti kita pikirin lagi kerjaan buat dia apa. Kadang-kadang orang yang udah datang kita nggak tahu dia masuk ke perusahaan apa. Kita bikin perusahaan baru khusus buat dia. Khusus untuk karyawan baru. Untuk karyawan baru. Jadi misalnya dia, kamu suka apa, melukis. Oke. Yaudah tunggu ya. Tunggu. Kita bikin pabrik lukisan. Iya, kita bikin toko lukisan dulu. Toko lukisan. Iya, gitu baru benar. toko baru pabrik gitu. Iya, toko dulu lah, online dulu atau apa. Pokoknya kamu sambil jualan lukisan, kamu sambil bantu aku setting kamera ya, misalnya gitu. Ya, ini kan kita lagi subsidi silang dulu biar aku uangnya biar nggak kemana-mana kayak gitu. Jadi kayak koperasi kak, subsidi silang. Iya, emang benar. Karena jadi gini, kalau misalnya perusahaan baju aku nggak bisa minjem uang sama perusahaan makanan. Ya logikanya gitu. Tapi kan kadang-kadang perusahaan makanan udah untung misalnya sekian juta, yang ini belum untung. Jadi kan kita harus keluarin modal buat si yang belum punya karyawan, yang belum punya duit. Iya benar. Jadi kita ambil dari makanan ke dia gitu. Kadang kayak tadi, iya ada-adain aja gitu kak. Kadang-kadang juga nggak ada uangnya juga. Ya kayak gue sih kaya banget, kaya raya banget. Tapi misalnya kayak tadi kita beli kamera, sabar ya, duit gue 2 hari lagi, ya bener nggak sih? Orangnya kayak gitu. Iya tuh, tanya aja kameramen gue lagi ikut. Jadi bentar ya duit gue 2 hari lagi baru datang. Dalam hati dia kali katanya kaya raya kan. Tapi emang bener ya, tunggu dulu bentar kan. Ini nyari mana kak duitnya kak? Ya kan aku punya duit ya. Kadang-kadang aku punya 5 perusahaan. Tapi kadang-kadang saldo aku juga cuma 100.000. Iya benar, ini benar. Karena itu putaran. Iya aku kadang-kadang naik Mercy atau naik Alphard. Aku juga, bensinnya mana bensin? Tadi ATM itu tinggal berapa? Yang ini tinggal berapa? Karena aku bukan yang nggak punya uang, tapi ya nggak punya uang bisa juga jadi aku. Tapi kadang-kadang, karena namanya pengusaha bisa juga nggak ada uang. Tapi kita tuh nggak punya mental kayak orang miskin gitu, orang susah. Ya kita selalu bilang pasti ada gitu. Terus harus bisa berjuang. Iya, aku kan sekolah bisnis juga kak di Amerika. Terus aku kan motivator juga. Jadi orang-orang yang mau kerja aku seminarin sampai dia bisa bikin duit gitu. Jadi aku seorang motivator juga, sering dipanggil-panggil di luar. Jadi kayak di Amerika juga motivator. Iya, dari dulu aku motivator juga. Ya aku motivator dari Amerika, dari sini intinya internasional. Iya internasional juga. Iya jadi intinya itu ya intinya tuh aku mengelola orang tuh menurut aku orang kaya itu bukannya orang yang naik Ferrari, tapi orang yang bisa bikin orang lain beli Ferrari. Betul, mengajarkan orang. Iya, membuat pegawai kita bisa beli Ferrari. Kalau gue sih, ya mungkin gue punya pabrik Ferrarinya gitu. Ya kan gak perlu gue omongin kalau masa gue punya pajak kali kakak. Enggak juga sih. Aku sih mungkin belum punya pabrik Ferrari, cuma aku nih lagi ngomong nanti 2 bulan lagi atau 2 tahun lagi lah ya, atau 3 tahun lagi nih kayaknya aku mau beli pabrik mobil gitu. Nah ini lagi ngomong nih. Iya, omongan adalah doa. Nah itu kan nyambung kita, soalnya sama-sama sama-sama apa ya ngomongnya? Sama-sama apa maksudnya? Sama-sama kaya. Gimana gitu ya? Sama-sama kaya. Sama-sama pede, sama-sama geblok.
Ya emang bener omongan adalah doa Iya kan, gitu. kan omongan ada doa. Masa Iya. mau kita ngomong kita susah? Ya kayak lu kan kalau diundang kemana-mana, gue kadang-kadang enak juga sih ngedengerin lu ngomong. Jadi Iya. kayak apaan sih nih orang? Ya, aku juga enak lu juga sih apa? Iya kan sebenarnya. jadi enak sama enak. bisa cocok. Iya makanya kayak Heeh. kemarin dengerin kamu di interview Deddy Kobusier juga kan kayak kamu adalah orang kaya, orang Iya. cantik, orang apa? Ya pokoknya paling keren lah. Iya. Jadi kayak anjrit nih orang gitu kayak pengen gue timpuk tapi kayak lucu sih gitu kayak untungnya gue juga kayak gitu jadi kayak oh gue kayak gitu kali ya kalau di kamera kan gini. Berarti jangan penetak juga sama kakak. Iya makanya Lu aja pengen timpuk gue. Iya Gimana ya ya juga sih bukan pengen timpuk kayak apaan sih gitu ya. Gue tadi sambil nyetir sambil coba buka Dennis YouTube apaan sih itu orang begitu. Apaan sih? Kok Ya gue jadi begitulah, orang perasaan lihat gue lu, belum Kak. makan tapi kan gue enek ya. Kan dikasih makan habis Iya, ini. mereka sampai sini sampai dapat makan. Terus segitu Tapi ada satu kocak. lagi nih, Kaping kan udah kaya banget. Kok masih manggung? Ya manggung tuh hobi, tapi jujur ya aku manggung sekarang masih cari uang. Oh. Iya, belum hobi. Nanti setahun depan udah hobi kayaknya. Karena kan perusahaanku lagi buka-buka keran nih semuanya. Jadi Buka buka keran. keran. Iya namanya buka keran. Jadi kita Dita bikin. keran. Apa sih? Bukan buka keran tuh artinya kerannya dibuka dulu supaya uangnya ngucur gitu Kak, supaya airnya ngucur. Kalau Kakak kan kerannya udah kebuka lama, udah ngucur. Udah blong. Udah blong. Iya. Jadi udah cuan bunga 2 miliar, 3 miliar, Iya. udah Amin, belanja, amin. udah bisa belanja. Nah, aku Iya. sekarang belum. Oh, buka belum keran. buka keran. Iya, jadi ada yang masih 100.000. Tapi perusahaan. Yang penting usaha. Iya, ada yang jadi kalau misalnya dikumpulin, ya nyampe deh tuh Nyampe, misalnya MM berapa ratus juta, ya nyampe tapi dari sekian puluh perusahaan gitu loh. Jadi ngerti gak sih? Jadi kayak masih receh-recehan gitu. Nggak masalah, yang penting nyampe. Yang penting. Cuma kayak ya gitulah kadang-kadang namanya pengusaha ya Kak, ya udah dinikmatin aja gitu. Usahanya- Kadang-kadang ini butuh apa mesin cuci baru, tukang laundry gua atau deterjennya habis, bentar ya gitu. Terus gua nanya sama kameramen, lu pegang duit gak? Pakai gaji lu dulu dikit dah. Ya, ibu mah pelit banget gitu masih kayak ya udah nggak bercanda. Uang kas kita berapa gitu. Jadi gua akal-akalin aja gitu. Ini muter-muter aja duit gua. Duitnya gitu. muter-muter. Iya, Pakai- gua kadang-kadang beli rinso pakai gaji pegawai. iya gitu, enggak juga kayak gitu. Enggak, tapi kadang-kadang kayak lu kan biasa makannya itu tuh apa drive thru. Sekarang itu dulu lah tuh warteg ada no di atas no. Itu udah 75.000 kan biasanya 2 hari. Nah, sekarang 1 hari lah. Nanti gua kasih donat orang kaya. Nanti ya. Sabar Donat orang kaya, kayak Lu doain aja ya. donat Iya. kentang. Iya, donat orang kaya. Donat orang kaya. Iya di mall donat orang kaya kan satu donat kan ada yang 25.000 atau berapaan donat biasa kan 2.000. Oh iya, Ini iya. donat orang kaya. Aku gitu. biasanya makan donatnya yang 100.000 sih Kak satunya. Gila kaya banget sumpah. sumpah kaya banget. Itu sih emang kaya banget sih bener. Kaya banget. Sekaya Bener. itu ya? Iya, kalau gue sih makan juga kadang gue juga nggak terlalu nafsu karena gue kan yang punya pabriknya. Oh iya, Lebih sombong lagi. iya bener juga ya. Udah bosan ya makanan ya? Iya, kalau gue sih lebih mikirin orang lain ya, karena gue sendiri udah kaya raya. Nggak perlu makan, orang lain aja yang Kalau makan. itu aja orang-orang pegawai gue sih sendiri juga nggak terlalu Hobi butuh makan. Maksudnya gue makan itu supaya gue bisa ngomong sekarang nih. Gue kalau nggak makan nggak bisa ngomong. Oh, bensin. Tapi kalau ya bensin, kalau misalnya nggak makan kan kayak Minum bensin aja. lobet. Pengen sih kadang minum bensin. Pernah? Enggak. Dulu pernah sumpah, pernah. Dulu gue pernah putus cinta sama orang Surabaya, dia pilot ganteng, pacar gue mah ganteng-ganteng. Nah, terus gue putusin, gue udah tinggal di Surabaya 2 tahun, gue diputusin, gue minum Kak itu sampo mobil, gue campur sama bensin, kok nggak mati ya? Iya gak tahu tuh, harusnya mati ya. Apa tuh sih kayak gitu? Iya juga ya, benar. Tanya sampo mobil. Kalau lu makan apa? Iya, mungkin. Tapi gue aneh lu makan apa lu bisa kayak gini? Mas kok pada betah sih di sini? Boxnya kayak gini. Gue Kalian sehari udah bukannya keluar. tertekan, bukannya. Iya sih tertekan. Duit mah ngucur. Nunduk, ya kan, tertekan. Iya, nggak apa-apa banyak duit. Batin. Bonus. Tapi lu baik orangnya pasti. Iya, pasti kakak juga baik. Iya, baik lah Iya, minum baik sampo lah. mobil. Gimana ceritanya? Baiklah, awas aja. Sampo mobil ditelan tapi Ditelan beneran. satu botol. Enggak, cuma dikit. Terus baru sesloki.
Apa sih itu namanya? Ya nggak pakai sloki, maksudnya pakai gelas. Tuh yang suka minum pada ketawa deh tuh. Ya segono lah. No ngapain kameramen pada ketawa kerja woi. Segono no, segono apaan sih itu lah? Itulah. Terus Loki. Ya sloki kan ya udah nggak usah. Berarti di rumah gue banyak gelas dong. Oh dulu gue koleksi Pakai sampo wine. mobil. Iya, sloki kan harusnya Sloki. diisi vodka atau Tequila. apa. Ini enggak, sampo mobil. Sesloki, gue campur sampo sama bensin. Mungkin gara-gara itu juga kali Kak. Iya kali ya. Mungkin agak-agak nih. Tapi untung kakak ngerokok nggak abis itu? Oh gue ngerokok, gue raja ngerokok. Wih kakak kebakar tuh kak, meledak. Oh iya. Iya enggak maksudnya abis itu enggak. Cuma gue kalau lagi stres ngerokok juga biasa Sampo aja. mobil sama bensin Iya juga ngerokok. ya. Harusnya meledak ya. Kenapa nggak kepikir ya waktu itu ya? Iya, Gue nggak untung tega kakak Kak. kenapa-napa. Gue mau bunuh diri. Terus gue minum itu. Terus kayak kok nggak mati ya gitu kayak aduh. Tapi gue kayak baru gitu kayak mulut gue udah mulai berbusa-busa gitu kayak. Oh, keluar busa. Iya keluar busa. Sampo mobil. Iya sampo mobil. Itu yang biang-biangnya lagi. Jadi kayak gue udah mau muntah gitu kayak kok nggak mati ya. Terus kasih bensin sedikit kayak aku sampai mau muntah-muntah gitu. Kok nggak mati anjir gak mati men gitu. Gue nggak kepikir sambil ngerokok udah mati pasti. Iya. Kenapa lu nggak bilang dari kemarin? Belum kenal, kalau udah kenal gue kasih tahu. Lu mau apa? Abis Waktu minum itu gue bensin stres ngerokok. banget. Iya lupa. Nggak kepikir kok. Oh berbusa karena ini sampo mobil kena kayak jadi berbusa. Iya kali ya kayak. Lu mah buat viral malu deh gue nanti TikTok pada ngomongin gue lagi malu Ya, dong kan gue. masa lalu. Lu mah parah lu, Masa vlog lu. lalu, Kak. Oh Marana Jangan malu marah dong. Marana. Minum dulu kak, bukan sampo mobil kok. Enggak gue mau marah di akhir segmen gue mau pergi. Segmen. Maka dikencanakan ya. Iya juga ya. Lu gesrek banget sih Nis lu minum obat apa sih Nis? Lu ada agama gak sih lu? Beragama gak sih? Lu agama? Ada. Oh ada agama. Puji Tuhan ada kakak ada. Ada puji Ada, Tuhan. apa, Kakak? Puji Tuhan alhamdulillah kok saya. Oh, double. Iya, puji Tuhan alhamdulillah subhanallah saya tergantung. Rekan bisnis saya siapa? Oh, kamu sekarang apa puji Tuhan? Puji Tuhan Saya puji Tuhan Kristen. juga. Oh, Lalu puji ya. Tuhan juga. Aduh, bintang tamu puji Tuhan kan? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bentar lagi. Salam toleransi. Salam toleransi. Nanti kan pakai rok mini kan? Besok nih gue ada jadwal di jam 3 sama Ustadz yang paling terkenal lah lagi berantem tuh siapa tuh? Nah itu kan. Siapa sih? Gue lupa namanya. Nah itu nanti gue pakai celana panjang tuh kak. Ya kan dia bilang alhamdulillah lo, subhanallah, subhanallah lah. Pakai celana panjang. Gue celana panjang dong. Masa Iya. Ustadz? Ya enggak segitunya. Belum. Belum. Jadi Gue fleksibel aja orangnya. fleksibel. Karena gue saling menghargai. Kan gue calon presiden Indonesia. Oh, udah maju. Mau maju. Mau maju. Iya, lagi nanya-nanya lewat mana majunya? Lewat Pertamax sama Pertalite. Itu mah bensinnya lagi. Enggak. Majunya kayak Majunya lewat mana kan gue kagak ngerti. Biasanya kan dunia artis. Makanya mohon menteri-menteri tolong diangkat nih Pinkan Mambo mau jadi presiden. Partai-partai tolong hubungin WA admin. bisa Iya. ada udah diterain dong nomor WA kakak di bio IG. Udah pasti lah. Udah pasti. Udah ada. Jangan endorse. Enggak. Iya benar. Udah pasti ada lah kalau enggak endorse mau kemana dong Iya hubunginnya. benar. Nah, jadi Iya. kakak ada Karena aku rencana punya bikin partai. kerinduan bikin partai. Wah itu lebih tinggi lagi Kan ilmunya. habis Saya nggak partai ngerti. nyalonin diri jadi presiden. Nah itu saya nggak tahu bikinnya dari mana sih nggak tahu. Pokoknya saya nebeng aja. Pokoknya pengen jadi presiden Kok nebeng aja? Ya maksudnya partai mana yang butuh calon presiden saya ikut aja gitu. Gitu bukan sih Kakak prosedurnya? bikin partai aja. Oh, aku bikin partai. Bikin partai nanti isi partainya kan minimal berapa orang? Jadi 100 orang gitu kalau nggak salah. Oh, Ada iya. berapa orang gitu. tapi karyawan mahal kakak Kak. aja. Mahal partai. Masa Miliaran ya bikinnya ya. Iya ya. Iya Kan kakak kali. orang kaya. Oh iya juga ya. Pakai budget sendal jepit aja perusahaan yang sendal Iya. jepit bisa tuh. Jadi ada perusahaannya apa aja? Baju, Baju, skincare, terus body lotion, Body lotion. payudara. payudara juga dijual. Oh bukan payudaranya, lotion Oh, maksudnya. lotion payudara. Iya, karena kan terus ada baju, ada meja kantor, Meja kantor. terus jualan mobil, Jualan apartemen, apartemen, rumah. Terus aku punya record label. Oh, penyanyi ya masih. Iya, penyanyi, punya perusahaan rekaman maksudnya. Terus aku juga promotor, jadi aku bikin film layar lebar. Ini mau bikin, belum. Oh, ya, tapi mau. Yang penting Iya, niat, berarti nggak kan apa-apa. udah ada perusahaannya. Udah ada niat, iya, benar. Bikin layar lebar, layar sedang, layar kecil. Maksudnya udah 3 tuh, kayak lebar, kayak sedang, kayak kecil. Iya, endorsement beda lagi divisinya. Terus 13. apalagi ya? Apalagi Resa, banyak banget deh pokoknya. Terus mau jadi bikin partai.
manajemen artis, Manajemen artis. terus partai ya coba nanti dipikirin lah. Shampoo mobil nggak bikin Kak? Terus catering, sampo mobil boleh juga ya. Tadi hari ini. Mobil Pinkan Mambo, lucu. Iya juga ya. Pinkan Mambo yang mana? Yang Iya. punya sampo mobil itu. Iya juga ya. lucu loh. Terus iklannya gue lagi minum gitu. Iya, ini Kok gue gak mati ya? Hah, berarti nih samponya memang BPOM. Bepom. BPOM. Samponya sampo Bepom. Diminum nggak mati. Apalagi buat cuci mobil. Ini talk show apa sih? Nggak tahu. Arahnya mau kemana sih, Nis? Jadi grogi loh. Aku ikutin Gue kakak kadang-kadang aja. tuh kalau ngikutin talk show gitu kan, gue nggak grogi gitu. Kali ini gue grogi loh deh. Kenapa? Maksudnya kayak biasanya tuh gue satu arah gitu, kayak gue terlalu tertekan gitu. Tapi hari ini gue bisa menekan lo juga. Maksudnya kayak sama-sama tertekan. Sama-sama nggak terarah. Iya, yang satu kuteknya warna-warni, yang satu nih bocel-bokap. Kata orang kaya. Ini nggak bisa bayarnya, apa nggak sempet ke salon? Ini Kuteknya lagi habis ini kemarin pas kebenaran pakai cuma ada setengah botol. Jadi udah dikocok-kocok campur aseton tetap aja oh nggak keluar. sempet pakai kutek karena Iya. kan kebanyakan uang. Iya, benar. Jadi ya nggak terlalu penting. lah Bener-bener gitu. nggak ada waktu. Terus balik lagi ke pilot yang ganteng itu sekarang kemana? Nggak tahu. Oh iya dia kayaknya Dia di SBY. kayaknya dia pernah bilang ke temen aku kalau apa kabar gitu, kayak hampir semua mantan aku kayak nyesel putus sama aku gitu, tapi kayak Nyesel pernah nggak sama kakak, terlalu putus sama kakak? nyesel tapi nggak terlalu nyesel gitu, nggak tahu sih, kayak ada yang ngubungin aku gitu, kamu sama siapa sekarang, kayak PDKT atau kayak gimana gitu. Tapi kayak bagi aku kayak ya biasa aja lah gitu. Oh ya udah mantan ya Udah mantan ya. Kalau aku Heeh. juga sama mantan buanglah mantan pada tepatnya. Pada Tong tempat. sampah. Ganti baru ya, refill. Ganti baru. Ya ampun, udah kayak sarung bantal nih. Ban serep aja ganti baru. Oh, iya, bener juga ya. Terus kayak gitu kakak nih kemarin aku lihat kakak manggung. Terus kakak manggung pamerin celana dalam. Itu sengaja nggak sih? Masa pamerin celana dalam sih? Celana dalamnya kelihatan dengan sendirinya. Aku nggak sengaja. Oh, kelihatan dengan sendirinya mandiri ya celana dalamnya. Kayak UMKM ya. Iya, UMKM. Kenal lagi, Mandiri nanti celana dihujat dalamnya. lagi loh. Zaman sekarang ribet ya, ngomong apa aja dihujat netizen. Iya, Apa? cuek Jadi, aja, yang cuek penting kita aja sih ya. bahagia. Iya juga sih. Iya itu ya udah hanya di sini aku tuh pakai celana dalam gitu. Celana dalamnya tuh pakai baju renang, karena aku pakai korset tuh gendut. Jadi aku tuh kepikirannya beli baju renang aja supaya supaya lembek, kan aku nari-nari gitu. Karena kan aku kayak Britney, kayak Beyonce gitu. Jadi aku nari-nari itu kalau misalnya pakai stagen gitu kan kenceng. Jadi aku pakai baju Bisa renang joget aja. ya. Iya. Yang penting lemaknya agak tuh lurus dikit, pakai baju renang, terus dalamnya tuh pakai celana pendek yang buat senam gitu. Cuma ya jadi kan baju renangnya tuh di luarnya celana pendek kayak Superman itu loh. Nah, salahnya beli Oh, jadi pakai celana dalam dulu baru baju Superman. pakai celana pendek. Oh, celana pendek. pendeknya baju senam gitu. Tapi sama-sama coklat warnanya sama baju renangnya. Iya. Nah, terus biasanya kan kalau misalnya aku dulu waktu mamaku masih jahitin aku bajunya tuh merah, terus celananya tuh harus merah sehingga kalau dia kelihatan tidak seperti beda warna. Nah, kali ini kan mamaku udah nggak ada. Jadi aku nggak biasa beli sendiri. Jadi udah pikir aku kalau belinya coklat itu irit, Kak. Kepake Iya, terus. karena kan aku warna kulit. karena kulit gitu. Jadi irit itu bisa mau bajunya apapun aku akan pakai itu terus. Ternyata salah. Ternyata misalnya bajunya hijau harus beli celananya tuh hijau supaya nggak kelihatan celana. Jadi itu malah kelihatannya malah nggak pakai celana. Kan kan coklat warnanya. Iya, Jadi nggak pakai celana. kayak patung. Nah, karena dia pakai celana, terus dia kayak patung, terus baju renangnya itu kan ada segitiganya. Nah, itu jadi seperti celana dalam. Oh, iya. Nah, gue kan biasa ngangkang-ngangkang di panggung itu biasa karena gue kan tarafnya internasional. Iya, di Amerika juga kayak gitu manggungnya. Iya, harga gue juga di Indonesia dolar. Jadi kalau misalnya orang dikursin dulu tuh, Kak. Nah, bisa bayar. Ya, intinya Ya intinya Yang pas manggung itu kalau pas manggung itu ya itu emang gue biasa kayak di Joget-joget luar negeri, gitu. iya mau ngangkang kayak mau apa, ya Beyonce juga gitu, Beyonce Michael kan Jackson juga. ngengkang-ngengkang gitu kan. Iya, ada Gitu yang kan. tidur, Katy Perry juga tidur, apa segala macam. Tapi kalau di Indonesia kan nggak biasa dengan budaya kayak gitu ya, which is harus diajarin. Harus dikasih kakak contoh Harus dingangkangin, Harus iya. digangkangin. Supaya diajarin, oh ternyata
dunia seleb itu kan mungkin viral juga karena mungkin artis-artis lain atau apa mungkin ya. Mungkin nggak ada yang kayak gitu. Dan Pink kan di era yang 90 tiba-tiba masuk dengan bludak kayak Dennis di dunia persilatan lah kayak ya apaan sih tuh orang kayak gitu. Nah kayak pengen apaan sih tuh manggung kayak gitu. Ya udah emang udah takdir Tuhan aja mungkin diomongin orang. Sesuatu yang beda nggak apa-apa, aku setuju tapi aja. yang orang 90-an belain kayak lu anak sekarang gak usah sotoy dia tuh dari tahun 90-an dari tahun tuh juga emang begitu gayanya. Dari dulu emang udah gitu. Udah gitu dari dulu. Jadi dan gua terus ada cupik-cupikan aku tiduran juga di panggung TV gitu-gitu. Jadi kayak lu aja yang zaman sekarang tuh kagak ada lagi yang kayak dia. Nah, dia tuh emang udah begono dari dulu gitu. Jadi kayak pro kontra antara orang-orang Gen Z sama yang dulu gitu. Kalau dulu Gen apa sih? Genetika. Gen Z. Gen Z iya. Jadi ya udahlah. Tapi yang dulu masih belain. Yang dulu masih belain, yang orang-orang dulu belain iya. Bunda Maya masih belain. Bunda Maya nggak ikut-ikutan. Oh, ikut-ikutan. Iya, dia geng Melati, aku geng Mawar. Apa tuh bawang putih, bawang merah? Iya, bawang putih, bawang merah iya. Oh, itu tapi sama Bunda Maya itu udah cekcok nggak sih? Dulu, iya dulu. Bukan cekcok sih sebenarnya kayak kasihan deh lu salah gitu. Kalau menurut gue kasihan deh lu yang salah gitu. Oh lihat aja lu nanti sukses dalam hati mungkin kayak ya udah lihat aja mungkin ya. Terus gue juga kan yang namanya manusia ya udah lihat aja sekarang ya sekarang Maya juga orang kaya, gue juga orang kaya. Cocok. Ya lihat aja. Ya udah sekarang lihat lagi pemirsa ke depannya. Apa yang terjadi dengan Maya ke depannya dan saya ke depannya dan nggak ada yang kalau aku sih orangnya nggak ngurus orang gitu. Jadi ya cuma nonton aja orang itu kayak gini, orang itu kayak gini. Ya nggak sih? Iya. So dewasa banget kan tapi gue. ngapain pusing? Iya nggak pusing. Iya, pusingnya, oh nih cicilan mobil tanggal 25 nih. Uangnya ngambil dari mana nih? Ini dari perusahaan yang mana? Iya, dari perusahaan yang mana? Bukan bingung duit yang ada ya, bingung dari perusahaan yang mana? Kadang-kadang juga nggak ada, tapi nggak sih. Sekarang udah mulai stabil. Udah mulai stabil ya. Pakai stabilizer. Iya, converter. Converter. Converter buat cajeran. Oh iya. Loh, bra aja gue nih pakai converter belakangnya. Oh, jadi dia adjustable. Oh, adjustable. Iya, adjustable bra ya betul juga sih. Iya. Jadi dia kalau gue nya lagi gemuk dia men-setting. Adjustable ya benar adjustable. Iya, anak gue yang Michelle yang baru mau jadi artis tuh di rumahnya kita lagi buat apa? Lemari. Dia kan baru datang dari Amerika, jadi kita lagi buat lemari semuanya pakai remote. Jadi dia pakai komputer. Dia mau pakai baju merah, hijau, komputer dulu baru pencet. Pakai ketik di itu. Di laptop, iya. Baru dia nanti bajunya muter-muter sendiri di lemari. Open gitu, baru dia open keluar. Keren ya? Iya, anak orang kaya. Canggih, anak orang kaya. Iya. Canggih. Nanti aku mau main ke rumahnya. Iya dong, harus main ke rumah. Iya, cocok. Pengen lemari kayak gitu. Ini juga aku pikir ini kontrakan, ini sangkain buka kos-kosan. Ini maksudnya masih kontrak. Terus tanya kamu kan, ini masih kontrak. Ya tapi kan di Senopati. Iya juga sih, Senopati. Tetangganya Haritanu. Iya, tetangga Haritanu. Kemarin aku juga mau nyewa di situ buat restoran aku, sebelahnya Ahok. Nanti aku tadi baru lihat sini, kayaknya bagus. Nanti saingan sama Ahok kan sama-sama jadi presiden. Oh iya, benar-benar. Jangan nanti lari pagi kan gue lebih bagus, gue juga bagus. Maju untuk jadi presiden. Nah, terus kan kita cerita masa lalu aja kan. Ini arah tujuannya kemana sih ngobrolnya, gue juga gak ngerti. Lu bantuin lu, jangan ketawa-ketawa ngedit yang bener lu. Jangan gue dihujat-hujat mulu. Aku juga dihujat, gue temenin hujat banget. Jangan sedih kalau sama gue mah. Kasian deh. Gue hari ini bahagia banget sumpah. Yang wawancara gue dihujat juga. Emang enak. Terus gitu kan sekarang kakak udah kaya nih, perusahaannya udah banyak. Kita flashback sedikit. Di berita ada tuh dulu kakak katanya sampai pernah susah. Sampai duit tinggal berapa puluh ribu, itu kenapa tuh? Sekarang juga bisa susah juga. Bukan dulu doang, sekarang juga bisa. Tadi sa pinjam dulu 20.000 sa. Gue orang kaya. Tapi duit gue sekali lagi muter-muter. Jadi gue punya miliaran. Kadang di saldo ada 5M. Terus gue harus bayar apa? 4.920.000. Jadi lewat doang. Emang duit nggak, tapi emang gue kan belajar bisnis di Amerika. Jadi duit itu muter-muter kak. Muter-muter karena kalau pengusaha yang lagi baru bangun usaha kayak gue baru buka perusahaan, itu tuh kita nggak pegang cash. Karena cash kita itu
diputar untuk jadi mesin-mesin duit. Iya, untuk benar. 1 tahun ini. Jadi 2 tahun depan barulah aku boleh Foya-foya. iya, boleh beli Lamborghini 1 hari 10 boleh. Cair. Sekarang baru bisa 1 lah Lamborghini. Lagi mau beli. Lagi mau beli. Iya, doakan uangnya cukup. Oke, amin. Aku doain pasti cukup. Kan orang kaya. Oh iya, amin, bener. Amin, Terus amin. cerita yang tentang debt collector itu dong, Kak. Cadel ini susah nih, debt Iya, collector. Debt collector. Debt kolektor. Yang bener dong, sama kok debt Ceritain tentang debt collector. kolek dulu Collect. leknya jangan ditambahin R jadi kolektor dulu. Ribet banget bosnya perasaan. Ya. Debt collector. Itu bisa cakep dah. ya. Cakep berhasil. Aneh. Gimana ceritanya? Tadi nanya apa sih? Debt collector. Diituin sama debt collector. Iya. Oh iya dulu sampai masuk penjara. Kok masuk penjara sih? Hampir. Bukan masuk penjara. Iya, jadi intinya apa namanya? Susah Kak. Dulu itu iya ceritanya ulang lagi. Jadi dari artis, terus dari artis aku ke Amerika jalan-jalan, belajar musik. Aku udah pokoknya belajar musik ke luar negeri, keliling-keliling gitu. Terus aku dari situ ketemu masalah, ada yang pakai uang aku berapa miliar gitu. Terus rumahku habis ya emang mungkin disuruh Tuhan juga ujian. Ya udah akhirnya aku mulai lagi tuh Kak. Mungkin nggak tahu lah ya Tuhan buat 7 tahun yang lalu kenapa nggak ada yang manggil aku off air. Mungkin orang pikir aku tinggalnya di Amerika, mungkin aku nggak tahu. Jadi aku mulailah dengan jualan pisang goreng, jualan kue nastar, apapun Kak, laukku aja aku jual Kak. Buat yang aku pengusaha gitu, maksudnya jadi belajar menjual. Jadi dari situ ya terus sampai mobil aku juga nggak kebayar gitu. Jadi mau diambil debt collector, terus kena kasus apalah gitu, terus dipanggil polisi, kasus show gitu, yang punya show-nya itu penipuan gitu. Jadi yang punya show mau show itu sebetulnya punya show-nya penipuan. Yang ngundang show itu acara penipuan gitu, ngambilin uang orang untuk ditipu gitu. Aku nyanyi di situ, jadi aku dipanggil polisi sebagai makanya saksi. Kena jadi saksi. Iya, nyaris kena. Iya, jadi deg-degan. Jadi udah siap-siap takut masuk penjara. Udah nggak ada uang. Udah ini mobil mau diambil sama debt collector gitu. Udah keluarga secret lah rahasianya. Udah keluarga jatuh ketimpa tangga. Udah, kalau bisa diceritain nah penyek lah aku pada saat itu. Jadi stres berat. Sampai gunting rambut jadi kayak cowok gitu. Dulu kan rambut aku panjang banget. Itu aku botakin Kak. Serius? Iya serius. Tahun berapa itu? Baru kemarin kok, baru 7 tahun yang lalu. Ya aku botakin rambut. 7 tahun yang lalu botakin rambut? Iya, sampai udah mau bunuh diri. Sampai gila, pokoknya hampir gila. Pokoknya kayak gitu. Jadi, nah di situ aku menemukan bahwa orang tuh nggak boleh bego gitu. Orang harus tegar. Dulu aku cengeng, orang harus punya usaha supaya nggak direndahin orang. Jadi dari situ aku nggak boleh bucin, nggak boleh kita cinta sama orang terus kita ditusuk dari belakang. Benar. Gitu rasanya. Uang yang kita udah dari dulu gitu kan dikumpulin. Kakak sempet dipokotin? Nggak, aku nggak mau ngomong jelek lah tentang orang. Maksudnya adalah pihak, aku nggak tahu lah mau sebut siapa, pokoknya adalah pihak yang something like that lah, susah diterangin ya. Ya pokoknya mantan pacar atau mantan intinya bisnis? Ya itulah nanti kok intinya jangan bodoh aja lah, jangan bodoh, jangan mudah percaya sama siapapun. Makanya sekarang gue misalnya ada saudara kayak mau nanti gue punya suami, misalnya mau suami, aku sering loh berantem juga. Ini kan lagi urus cerai nih sekarang. Dulu waktu kita masih sama-sama, aku sering banget suamiku bilang, ayo kak, bikin usaha ini gini. So, dia sering ngambek gitu. Aku nggak mau usaha sama dia gitu karena
duit tuh nggak ada saudaranya. Jadi mendingan nggak percaya ya punya pengalaman pahit itu. Jadi kita nggak bisa percaya lagi. Udah sekarang daripada aku punya partner bisnis terus ribet di awal atau kayak gimana, gue sih mendingan bikin perusahaan sendiri walaupun gue dari nol tapi jadi banyak istilahnya, daripada gue kan orang-orang ada yang bangga gitu, gue punya usaha ini, ya gue nggak nyalahin, cuma beda, dia kan latar belakangnya beda mungkin sama gue. Kalau gue kan sering digituin, ditipu gitu, jadi aku punya pengalaman pahit. Nah, jadi aku lebih, yang aku cari sekarang bukan usaha jadi gede. Aku bisa aja bikin usaha 2.000 perusahaan bisa. Tapi aku udah aku tahan-tahan aja 50 perusahaannya. Udah, aku tiap hari malas aku kerja biasa aja. Tapi ya aku rajin, tapi nggak ngotot. Kalau aku ngototin bisa kaya jadi banget. semua. Jadi semua. Plus entertainnya juga. Gue udah tahu kan gue anak lama gitu loh, jadi tinggal gue push aja. Tapi gue kayak orang nggak butuh duit nggak sih kayak ya udah gue santai, kayak misalnya ini nego berapa 200 juta, bukannya gue sombong ya, cuma kayak orangnya suka ngehina kayak misalnya mbak kan harganya segini gini ya mau lah kalau dibayar segini. Loh nggak bisa mas, rate-nya emang segini gini nggak usah, ini udah mau dibayar, nggak usah Nggak mau tuh nyanyi, nggak mau, malah dia udah mau bayar, nggak usah nggak mau nyanyi, naikin harga, nggak usah. Saya lagi jual ini nastar, lagi bikin nastar, ada ibu-ibu pesen 150.000, malah bu saya antar ke rumah ya bu ya. lebih pilih bikin nastar daripada iya, nyanyi. aku sombong orangnya kayak gitu. Jadi aku pikir ya gue nyari hidup, jadi kalau Raiders gue gitu ya udah nggak usah tanya siapa yang berangkat, ya lu mau ngitungin yang berangkat siapa atau lu mau gue nyanyi. Intinya udah bayar aja harganya. Iya benar. Lu jangan ngitungin Raiders. Lu mau ngitungin siapa yang berangkat, ya gue kalau mau bawa anak-anak berangkat ya suka-suka gue. Lu mau ngundang boleh nggak, ya udah. Kalau lu nggak ngundang, orang gue promotor, gue kan bikin konser gue sendiri. Berapa ratus kota nanti. Nah sekali lagi nih netizen, belum dibuat. Mau. Tapi akan. Udah ada perusahaannya. Jadi gue sih santai aja kalau nggak ada undangan. Ya maksud gue gini, orang mau ngundang tapi nggak boleh namanya merendahkan orang lain. Emang dulu sering? Dulu iya, justru karena itu. Jadi kayak, oh pinggan miskin nih, waktu itu cuma jual pisang goreng, udahlah kasih aja berapa juta aja dia pasti mau. Gayanya tuh kayak gitu. Petenteng gitu. Ini beneran? Beneran, jadi kayak pengen gue lempar gitu. Ngomongnya di mana, depan muka kakak? Depan muka ya, kayak lu kan lagi miskin loh. Gini. Serius ditelepon? Iya, ditelepon. Jadi kayak, terus gue kan waktu itu kasihan, gue tuh nggak ada uang, jadi kadang-kadang gue ambil kak gitu. Ya gue biarin anak-anak dapat susu. Gue ngalah pada cuma 3 titik pertama, 3 show gue ngalah. Dalam hati gue lihat ya, jadi gue dendam. Lihat nanti kalau harga gue udah tinggi, gue ambil aja sekarang. Tapi lihat nanti. Tapi gue sekarang juga kayak kalau lu sombong, gue lebih sombong. Tapi kalau lu baik mintanya ping, aku ada budget cuma segini, soalnya ada orang acara yang butuh yayasan gini. Aku juga punya yayasan kan buat orang-orang di pinggir jalan. Mereka aku buatin perusahaan. Jadi kalau orangnya nice, aku nggak minta dihormat gerak, no. Tapi aku cuma jangan hina gitu aja. Jadi kayak, aku mau datang bu, boleh bu gitu. Tapi kalau orangnya udah kayak, ini schedule gini kayak songong kayak gitu. Tapi ada yang belagu gitu ya? Bilang tolong dong, batalin dong. Aku nggak mau ke situ kayak gitu. Tapi ada yang belagu sampai ngehina gitu ya? Banyak. Serius? Banyak. Iya, makanya hidup sekarang ini masih kejam. Berani nggak? Oh enggak dong, sekarang enggak. Sekarang ini injek aja. Ini nawar 1 mil, ini nawar 200 juta, ini nawar 400 juta. Aku belum tentu mau juga. Belum tentu mau. Aku lihat aja yang baikan ini apa ini. Aku ada ambil yang 200 kadang. Oh, kalau yang lebih baik. Iya, aku ambil yang 200. Kadang-kadang aku yang 400 nggak usah gitu. Kadang kalau aku lagi nggak pengen kemana-mana, ya, tapi aku ambil. Kalau udah ada off air, uangnya pasti ambil, nggak bohong. Tapi kalau agak ribet di awal, aku nggak ambil langsung. Banyak sih yang gitu ya. Iya, misalnya kayak merendahkan. Paymentnya berapa? Ini siapa aja yang berangkat? Gini. Ya udah lu jadi tukang tiket aja ngitungin. Anak gua mau berangkat apa kagak? Lu kalau mau sewa ya sewa sama anak-anaknya berangkat. Ya gue kan nggak punya babysitter. Jadi mesti ikut semua? Iya mesti ikut semua. Enggak juga, tergantung gue moodnya. Kalau lagi pengen gue tinggal. Kalau jadi perusahaan gue nggak jelas gitu, absurd. Iya. Kalau orang lain kan ada rootman-nya, ada ininya. Iya. Tadi juga orang nanya, ini kok nggak ada susternya, nggak ada gini-gini. Emang nggak ada suster gitu? Ya itu gitarisnya itu susternya juga pak. Itu anak saya juga. Iya. Soalnya gue tuh orangnya bukan sombong ya. Iya include, karena gini, aku nggak punya asisten, nggak punya apa, yang aku belum cocok yang pas gitu, karena aku tuh cuma, kan aku punya 50 perusahaan, jadi aku cuma kebutuhan aku bukan dilayani.
kebutuhan aku cuma dilayani itu boleh dengan bonus. Mempermudah ya, tapi kalau asistennya bawel atau apa enggak gitu. Jadi aku cuma butuh apa? Jangan diganggu, jangan ngomong. Privacy. Jadi privacy. Jadi kalau di mobil semua suruh diem gitu. Ya kalau keluarga enggak, mereka bawel. Tapi kalau ada kameramen gue baik orangnya, jadi diem aja. Ada supir gue, jadi gue nggak boleh. Boleh ngomong. Nggak boleh bersuara. Kalau ngomong yang nggak perlu diomong dan nggak sopan, ya langsung gue keluarin saat itu juga. Serius? Iya, nafas boleh dong? Nafas boleh. Jadi gue orangnya di setiap hari gue itu gue memecat 20 orang sehari. Per hari? Iya, biasanya dan 20 lebih. secara rutin? Ya, itu nggak dilakukan rutin, tapi selalu. Jadi intinya gini, bukan yang salah yang mecat. Tapi yang salah itu banyak SDM itu yang cuma main-main gitu. Kayak cuma mau, aku perlu uang Bu, aku mau oke kita bantu gini-gini. Tapi Bu, saya nggak bisa masuk vlog Ibu. Kan kamu kan ngelamarnya asisten, jadi masa nggak bisa masuk vlog? Susah dong. Iya. Susah, nanti kameranya bagaimana? Iya. Saya sebenarnya nggak butuh asisten, cuma saya kasihan sama kamu, saya kasih lapangan kerja. Bu, saya maaf Bu, saya nggak butuh asisten. Terus kayak kemarin aku bilang, Assalamualaikum, iya silakan masuk gitu. Terus dia bingung, aku nggak punya manajer, nggak punya asisten gitu. Dia masuk, terus dia bilang kayak, Bu, anaknya nggak ikut. Terus aku langsung bilang, Mbak, kerja sama aku tidak boleh bawel. Mbak, urusin makeup aku semuanya. Ini nggak boleh nanya. Ngapain nanya anak aku berapa? Emang mau ngawinin aku? Iya, Emang mau tanggung jawab? Iya, maksudnya kamu nanya, aku keluarin satu suara aku itu 100 juta. Bener dong? Kan kita mau nyanyi. Iya, bener. Kalau aku jawab, aku rugi berapa puluh juta. Iya, bener. Kan ini buat yang bayar. Iya, makanya kalau ada yang bayar aku, dia adalah raja. Istilahnya gue gak akan ngomong hari itu karena gue udah dibayar sekian ratus juta untuk show. Jadi gue gak akan ngomong, gitu, silent. Gue hari itu puasa. Gue boleh minum alkohol, gue boleh ngapain hari sebelumnya. Tapi ketika hari H, gue udah dibayar, gue gak akan ngomong. Dan gue gak akan masukin orang yang akan mendistract gue. Karena gue dedicate untuk yang bayar gue nanti malam. Fokus. Iya, fokus. Nah, kalau di Amerika dulu konser gak? Konser setiap hari kan aku. Konser tiap hari. Di mana tinggalnya dulu? Aku tinggalnya di kawasan elit di Hollywood. Oke. Konsernya sama Beyonce gitu-gitu dong? Enggak, belum. Jadi aku ketemu Beyonce sebelah-sebelahan. Jadi Beyonce di sebelahnya, aku di sebelahnya lagi ngelamar kerja. Jadi Beyonce lagi show. Nah, aku sebenarnya bukan ngelamar kerja sih, cuma kayak temen. Bukan ngelamar kerja, temen. Terus kayak ayo let's do something gitu buat your music, my music Indonesia. But I come to America bukan untuk nyari kerja. Jadi nanti biar kedutaan denger nih, bukan untuk nyari kerja, aku memang untuk jalan-jalan aja gitu. Cuma di situ aku kan as a musician, aku ketemu musisi. Jadi kita ngomong talk about business lah gitu. Tapi bukan aku mau kerja di Amerika. Karena aku bangga menjadi orang Indonesia. Tapi kalau ada kita lakukan bisnis ya kita pasti harus pulang dulu, urus visa bisnis, baru kita berangkat lagi. Gak mungkin gue jadi pegawai gelap. Nanti ya, masa gue mau jadi mendaftar jadi kegelapan? Iya, benar-benar. Gitu, imigran gelap kan nggak bagus. Jadi kita datang ke negara bisa orang. Iya, ke negara orang kan harus menjadi turis ya turis. Nggak boleh kita apply turis, kita mau kerja nggak boleh. Berapa tahun dulu di sana, Kak? Nggak nyampe 5 tahun kayaknya. Nggak nyampe 5 tahun. Terus dulu di Melbourne juga. Aku mondar mandir sampai hari ini aku mondar mandir ke seluruh dunia. Kemana aja? Ya ke Amerika, ke Melbourne, Australia, Japan, everywhere in the world. Paling Semuanya. suka di? Tapi aku belum pernah ke Eropa loh. Bener. Iya kasihan ya gue. Iya belum pernah ke Eropa. Nggak tahu kenapa kayaknya pas mau ke Eropa nggak jadi pas mau ke Eropa. Jadi kayak pengen sih tahun ini pengen ke Eropa sih. Amin, ku doain. Nah, terus udah gitu sekarang kesibukan kakak yang paling kakak suka di perusahaan yang mana? Yang paling aku suka sih dunia apa ya? Semuanya sih suka sih. Nyanyi aku suka, pengusaha aku suka. Tapi aku paling suka di yayasan sih. Yayasannya, karena membantu orang. Iya, aku jadi kayak suka. Makanya aku suka banget kalau aku jadi calon presiden. Karena aku bukan presidennya sih yang aku banggain, cuma aku gerah sama yang nggak bener gitu. Aku pengen ini nggak bener soalnya aku jago ngatur-ngatur Kak. Kalau misalnya ngatur di rumah atau bisnis aku jago ngatur kayak ini gimana caranya orang ini biar nurut. Nah aku tahu caranya gimana gitu. Jadi kalau aku yakin banget kalau aku jadi presiden atau jadi apa,
kayaknya aku kandidat yang baik untuk mewakili suara rakyat, untuk membuat negara Indonesia jadi lebih menjadi baik. Dolarnya rupiahnya harus naik gitu pendapatan. Nah, tiga hal yang akan kakak lakukan kalau kakak jadi presiden apa? Terakhir tuh. Tiga hal ya. Apa ya? Gue belum siap ini. Intinya gue akan bikin penyuluhan, membuka mindset orang-orang dulu. Gue akan seminar di mana-mana untuk maksudnya guys, you orang kaya semua. Gue akan bilang gitu. Oh, you orang kaya semua. Hai kaya, you orang kaya. Kita semua kaya. Orang kaya kita. Itu seminarnya gitu? Iya, kita semua orang kaya. Tidak ada orang susah. Oke. Yang susah itu pikiranmu. Oke. Kamu yang bikin susah. Iya, benar. Kamu bilang tidak mampu. Kamu bilang mau jadi asisten, kamu nggak mau masuk vlog. Piye toh? Oh iya benar juga, tapi make sense. Iya, kan aku gaji juga. Kan enak malah guys. Oh, mungkin dia punya cicilan atau suami ada 3 kali. Suami 3. Ya maksudnya, ayo kamu lah people. Jadi Indonesia ini harus dibuka mindsetnya, gitu. Seperti Dennis bilang orang kaya, ya haknya Dennis bilang orang kaya, haknya Pinkan. Emang lu mau ngitungin saldo kita capek apa hidup lu? Gua aja nggak sempet ngitungin saldo lu, mana sempet. Gue aja bikin kuku aja nggak sempet. Lihat aja nih, warna hijau belum selesai, warna orange, warna pink. Apalagi gue bopak-bopak. Ini lagi bopaknya udah ketebak nih. Tapi warna kesukaan lo warna pink ya? Iya sih, suka warna pink. Sama ya. Nah, terus yang kedua yang akan mereka lakukan kalau jadi presiden? Aku akan membuat orang kaya harus membantu orang susah. Jadi kita akan buat berjuta-juta perusahaan baru yang akan membuat orang-orang yang tidak punya pekerjaan harus punya. Jadi nggak ada gelandangan. Tidak ada orang tidak bekerja. Tidak ada pengangguran. Tidak bekerja. Jadi hidup Pinkan Mambo anti pengangguran. Terus yang ketiga? Yang ketiga ini aku akan buat yang korupsi, yang kayak gitu-gitu pelan-pelan kita berantas. Pelan-pelan. Karena ini kan nggak mudah. Ini harus menghadapi gerbong yang sudah berkarat. Iya. Ya, jadi ini gerbong bagaimana? Gerbong kehidupan. Oh, gerbong kehidupan. Ya, kan ini banyak lapisan dan tidak mudah. Kayak misalnya Dennis harus nggak boleh pakai celana pendek, nggak bisa tiba-tiba begitu. Iya, makin pengen pakai yang pendek. Ya, yang ada gue pakai celana pendek juga untuk ngobrol sama Dennis, gitu ya. Makanya gue bilang gue bisa alhamdulillah. Ya gue santai. Toleransi. Iya, tapi gue akan ajarin. Aku akan ajarin. Biasanya mah gue ke gereja. Kakak gereja juga? Ya gue gereja. Tapi jadi kakak gak apa-apa. Kristen, tapi gue fleksibel. Nah, gue kalau misalnya lu kok Muslim, ayo pakai bahasa Arab loh. Gue bisa baca Quran kok. Bisa. Oh bisa dong, gue bisa belajar. Lu sebut pelajaran Buddha, gue jago Buddha. Lu sebut Hindu, gue juga jago. Nggak percaya. Nggak percaya. Gue bisa discuss dan gue nggak akan bilang gue Kristen. No, gue nggak akan bilang. Gue punya Tuhan dan gue appreciate dengan agama lu. Let's talk about agama. Oke, let's go. Agama lu apa? Agama gue apa? Ya kayak gitu-gitu. Jadi gue lebih kayak, kenapa lu pilih merah? Emang merah bagus? Kenapa lu harus hari ini pakai baju merah? Gue kan ya gitu-gitu. Jadi akan, ya tapi kenapa lu Kristen ya? Jadi nanti ada kita nggak boleh fanatik di awal. Jadi maksudnya itu akan di akhir boleh. Fanatik di akhir boleh, tapi nggak usah di awal. Iya, berantem boleh, tapi tidak harus berantem maksudnya. Ya udah, lu bodoh lu. Ya udah itu ya udah kan gue juga nggak bilang gue pintar. Oh gitu ya, betul juga. Lu bilang aja gue bego. Ya nggak apa-apa, tos dulu dong yang bego. Iya kan gitu. Jadi kita CS. Siapa yang bego sebenarnya nggak tahu. Lu yang nonton. Yang nonton kan. Lu bilang gue orang gila. Iya. Ya lu gila gak? Iya tapi ditonton. Lu jadi lebih gila yang mana? Yang nonton apa yang gila? Bercanda guys. Ntar gue salah lagi sama netizen. Kayaknya semuanya sama-sama gila. Sama-sama gila. Oke deh guys, 20 menit nih. Udah. 50 menit bisa. Gak apa-apa, santai-santai. 50 menit. Oke deh guys, sampai sini dulu. Aku doain Kak Pinkan jadi presiden. Jadi tahun ini aku jadi presiden sini temanya. Tadi kan jadi mau jadi presiden. Iya, boleh. Aku jadi apa aja boleh. Yang penting aku mau berantas semua itu. Mau urusin. Mau aku jadi parkiran, mau jadi menteri kayak terserah. Kok parkiran? Tadi kata presiden. Ya pokoknya itulah gue gak ngerti. Menteri kayak seksi perseksian kayak seksi dancer kayak. Yang penting gue ini punya kapasitas untuk membangun rakyat Indonesia. Jadi please pilih gue karena gue akan
tahu deh cara ngaturnya bagaimana. Nanti aku bantuin promoin. Karena kita jangan di TikTok. Karena kita jangan cuma teori gini. Harusnya kan begitu. Lu semua kagak usah pakai harusnya. Lu semua turun apa yang bisa lu kerjain. Betul. Jadi lakukan. Iya, benar. Lu cuma harusnya. Sabar, sabar. Oke, guys. Sampai sini dulu. Gue gak terima nih podcast ini aneh. Gue juga bingung. Aneh udah. Oke, sampai sini dulu. Gue nyesel sih di podcast ini. Gue gak mau datang lagi sini. Subscribe. Gak apa-apa, gak datang, gue datang. Iya. Oke, jangan Lo lupa. kenapa sih bisa gak sih gak gila? Enak aja Lo kadang jadi malaikatnya gitu loh. Gue yang jadi gak suka jadi malaikat. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe. Terus sebagian videonya jangan lupa. Bener. Jangan lupa tonton terus sebagian biar gue makin kaya. Bye. Hoba. Bye. Thank you Kak Pinka. Thank you orang kaya. Orang kaya.